Hai, welcome to our channel. Halo anak-anak teacher, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya, sekalipun belajar di rumah tetap harus semangat. Oke anak-anak teacher, hari ini kita akan bertemu kembali melalui video pembelajaran kita hari ini dalam pembelajaran tematik. Sudah siap untuk belajar? Oke, good job. But before we start our study today, it's better for us to pray. Okay, now I want you to prepare yourself, my students. And please pray by yourself at your home, please. Let's pray. Amen. Oke anak-anak teacher, hari ini teacher Eva ingin mengumumkan nama anak-anak cerdas yang mendapatkan 5 stars, 5 bintang di pembelajaran tematik kita yang sebelumnya ya, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Ini dia nama anak-anak teacher, ada 16 orang yang mendapatkan 5 bintang di pembelajaran tematik sebelumnya. Nah anak-anak teacher, selamat untuk anak-anak teacher yang mendapatkan bintang di pembelajaran tematik sebelumnya dan tetap semangat, ditingkatkan terus. Nanti di setiap pembelajaran akhir subtema kita akan melihat siapa anak-anak teacher yang mendapatkan bintang paling banyak ya. Good job sekali lagi untuk anak-anak teacher, great job. Untuk anak-anak teacher yang belum menjawab, ayo jangan mau kalah dengan teman-temanmu ya. Semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 3. Nah, anak-anak teacher, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo coba kamu amati makhluk hidup, contoh-contoh makhluk hidup yang sudah teacher Eva tunjukkan untuk anak-anak teacher di video kita hari ini ya. Coba lihat, ada beberapa contoh makhluk hidup. Nah, silahkan amati dan tulis di buku tulis tematik kamu dalam bentuk kalimat ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada video kita yang teacher Eva tunjukkan ini ya. Ada beberapa makhluk hidup yang ada teacher Eva tunjukkan. Silahkan tulis ciri-cirinya menggunakan kalimat kamu sendiri. Tulis di buku tematik dengan rapi ya anak-anak teacher. Baiklah, sekarang kita mau belajar berhitung. Nina memberi makan kucingnya dengan makanan kucing dalam kemasan. Dapatkah kamu membaca bilangan yang terdapat pada kemasan makanan kucing milik Nina? Ingat, kamu harus memperhatikan nilai tempat penyusunnya ya anak-anak teacher. Kamu bisa lihat, kita bisa lihat, yang pertama itu adalah 1000 gram. Lalu kemasan yang kedua 1500 gram. Kemasan yang ketiga adalah 2000 gram. Mengapa bisa begitu ya teacher? Ayo kita perhatikan sama-sama. Nah di sini teacher Eva memberikan kamu contoh dalam bentuk rubrik ataupun kubus ya, cube. Perhatikan, the first cube, untuk cube yang pertama itu adalah totalnya adalah 1000 atau 1000-an. Kenapa bisa 1000 teacher Eva? Itu terdiri dari 100 sebanyak 10 cube ya anak teacher. Nah, the second cube itu berjumlah 100 ataupun 100-an. The third cube itu adalah 10 atau 10-an, dan yang terakhir itu banyaknya atau jumlahnya adalah 1 sehingga dikatakan 1-1-an. Kenapa bisa 1-1-an? Ingat anak-anak teacher, yang untuk memudahkan kamu, ingat saja kalau dia hanya 1 atau dia lepas tidak terikat, itu adalah satuan ya anak-anak teacher. Kemudian satuan atau satu kubus yang digabungkan sebanyak 10 itu menjadi 10-an, dan selanjutnya sampai dengan 1000-an. Nah, kalau kamu sudah paham, ayo kita coba berhitung. Menurut kamu ada berapa banyak ya
kubus yang teacher Eva tunjukkan sama anak-anak teacher ini. Ingat, tadi kita sudah belajar tentang mengenal 1000 atau 1000-an, 100-an, 10-an, dan 1-1-an. Dari sini kamu bisa melihat ada 2 atau there are 2 thousands, ada 2000-an, sehingga jumlahnya adalah 2000 atau 2000-an. Lalu bagaimana dengan ini anak-anak teacher? Yes, that's same. There are 200s. Ada 200-an sehingga totalnya adalah 200. How about this one, anak-anak teacher? Yes, there are 2 tens, so you can say, kamu bisa katakan itu adalah 20 atau 20-an. Ayo coba ini bagaimana, anak-anak teacher? Yes, that's right, there are 2 ones. Ada 2 satuan, berarti jumlahnya adalah 2 atau 2 satuan. Sehingga dari sini anak-anak teacher Eva, kita bisa melihat bahwa setiap angka pada suatu bilangan itu mempunyai nilai yang berbeda, tergantung kepada tempatnya, seperti yang kita lihat. 2000 ditambah dengan 200 ditambah dengan 20 ditambah dengan 2 atau 2000-an tambah 200-an tambah 20-an tambah 2 satuan menjadi 2222. Atau kamu bisa juga menulisnya dalam bentuk panjang sesuai nilai tempatnya, yaitu 2222 dalam bentuk panjangnya adalah 2000 tambah 200 tambah 20 tambah 2. Sudah mengerti anak-anak teacher? Oke, selanjutnya teacher Eva ingin menunjukkan kepada anak-anak teacher bagaimanakah cara membaca atau cara menentukan nilai tempatnya. Nah, ini dibaca dengan 3985. Lalu bagaimana dengan nilai tempatnya teacher Eva? 5 itu menempati tempat satuan, sehingga nilainya adalah 5. Sedangkan 8 itu menempati tempat puluhan, sehingga nilainya adalah 80. Kenapa? Karena puluhannya ada 8, berarti 80-an nilainya 80. 9 menempati tempat ratusan, yaitu 900-an, sehingga nilainya adalah 900. Dan yang terakhir, angka 3, itu menempati tempat ribuan ataupun 3000-an. Nilainya adalah 3000. Sampai di sini bisa dimengerti untuk nilai tempat anak-anak teacher? Oke, good job. Sekarang kita mau belajar membandingkan bilangan. Jika kamu sudah mengerti nilai tempat, maka itu akan memudahkan kamu untuk membandingkan bilangan. Ayo kita coba anak-anak teacher. Coba bandingkan 2675 dengan 2691. Bagaimana ya kira-kira perbandingannya? Baiklah anak-anak teacher, dalam membandingkan bilangan, yang pertama sekali harus kamu perhatikan atau kamu bandingkan adalah angka ribuannya. Di sini angka ribuannya sama ya anak-anak teacher, sama-sama 2000-an. Jika angka ribuannya sama, maka kamu bandingkan angka ratusannya. Wah teacher, ratusannya juga sama-sama 600-an. Tidak usah bingung. Lanjutkan dengan membandingkan angka puluhannya. Nah, di sini kita bisa melihat puluhannya berbeda ya anak-anak teacher. Ada 70-an, ada 90-an. Kemudian satuannya juga berbeda, 5 satuan dan 1 satuan. Nah, dari sini kamu bisa melihat bahwa puluhannya 70-an dengan 90-an itu sudah sangat jelas bahwa 70-an lebih kecil dari 90-an. Sehingga bisa kita katakan bahwa 2675 lebih kecil dari 2691. Wah, that's very easy ya anak-anak teacher. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan.
Setelah kamu memahami cara membandingkan bilangan, maka sudah pasti kamu akan lebih mudah untuk mengurutkan bilangan. Coba, anak-anak teacher, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Teacher Eva akan hitung sampai 5 ya. Oke, silakan cari jawabannya, pikirkan. Teacher Eva mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Time is over. Oke, kita cek sama-sama jawaban kamu ya. Tadi teacher sudah ajarkan sama anak-anak teacher untuk membandingkan ataupun mengurutkan. Kamu harus bandingkan lebih dulu ribuannya. Di sini kita bisa lihat bilangan pertama ribuannya 3, bilangan kedua ribuannya 2, yang ketiga 3 ribuan, bilangan keempat ada 2 di ribuannya, dan bilangan terakhir ada 5 ribuan. Dari sini sudah jelas ya bahwa yang terkecil itu adalah angka ribuan 2. Wah teacher, tapi ada 2 bilangan yang angka ribuannya sama. Ya, berarti kita bandingkan apa? Ratusannya ya anak-anak teacher. Bilangan 2958 ratusannya adalah 9, sedangkan 2862 ratusannya adalah 8. Dari sini kita bisa lihat bahwa 9 ratusan itu lebih besar dari 8 ratusan. Sehingga sudah pasti bilangan yang terkecil dari seluruh bilangan ini adalah 2862. Setelah itu baru bilangan 2958. Kemudian yang mana lagi teacher? Nah, lihat, ada bilangan 3 ribuan ya anak teacher, yang angka ribuannya 3 ada 2. Tetap sama dengan cara yang pertama, bandingkan angka ratusannya. 3145 angka ratusannya adalah 1, sedangkan 3542 angka ratusannya adalah 5. Sudah pasti satu ratusan lebih kecil dari 5 ratusan. Sehingga bilangannya yang lebih kecil dari antara dua bilangan itu adalah 3145 dan selanjutnya adalah 3542. Nah, bilangan ribuan yang lebih besar dari seluruh bilangan ini adalah angka ribuan yang lebih besar dari seluruh bilangan ini adalah angka ribuan 5 ribuan pada bilangan 5432. Itu artinya 5432 adalah bilangan yang terbesar. Jadi, dapat dikatakan urutan bilangan-bilangan dari yang terkecil adalah 2862, 2958, 3145, 3542, dan 5432. Jadi kamu tidak usah bingung ya anak-anak teacher, ketika kamu ingin membandingkan atau mengurutkan bilangan, perhatikan pertama bilangan atau angka ribuannya, kemudian jika angka ribuannya sama, bandingkan angka ratusannya, jika angka ratusannya sama, bandingkan angka puluhannya, dan yang terakhir, bandingkan angka satuannya. Sudah bisa anak-anak teacher? Oke, good job. Nah, untuk refreshing anak-anak teacher setelah kita belajar berhitung, kita mau bernyanyi. Ayo bernyanyi anak-anak teacher. Suka menyanyi ya? Nah, silahkan kamu menyanyikan lagu berjudul Potong Bebek Angsa. Nah, nanti di pembelajaran musik kamu akan belajar lebih dalam lagi ya untuk prakteknya, untuk menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Silahkan kamu belajar lebih dulu di rumah. Jadi ketika pembelajaran musik, kamu lebih mudah untuk mempraktekannya. Baiklah anak-anak teacher, dari pembelajaran hari ini apa yang sudah kamu pahami? Hari ini kita sudah belajar menentukan nilai tempat bilangan sampai ribuan. Kemudian kita sudah belajar mengurutkan sekelompok bilangan antara 1000 sampai 10.000. Dan kita juga sudah belajar menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Pastinya dengan menggunakan nada panjang dan nada pendek ya anak-anak teacher. Oke, good job anak-anak teacher. Tetap semangat belajar, dan di akhir pembelajaran teacher Eva ingin memberikan evaluasi. Silakan kerjakan Ayo Berlatih
buku tematik halaman 22, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Silakan tulis yang rapi ya anak-anak teacher. Untuk soal nomor 1, silakan kamu tuliskan di buku tulis tematik kamu ya anak-anak teacher, dan tulis dengan rapi agar teacher Eva bisa jelas untuk mengkoreksi hasil pekerjaan kamu. Oke, selamat bekerja anak-anak teacher. Sebelumnya kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ambil sikap berdoa. I want you to pray by yourself at your home, please my students. Let's pray. Amen. Oke, Bapak anak-anak teacher, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan, tetap setia berdoa, dan God bless you.